ada prajurit Bayangkara yang terlatih menggunakan pisau terbang semacam itu. Sebelum dua orang ini, setidaknya terjadi 3 kematian. Salah seorang di antaranya adalah Bayangkara Lembang Laut yang telah mati di batu ular. Keterlibatan Lembang Laut harus segera diungkap. Harus segera diketahui apa peran Lembang Laut. Jika dijebak, Lembang Laut harus segera kita bersihkan namanya. Sebuah teka-teki yang mencemaskan, apalagi bila mengingat kematian yang terjadi beruntun itu terjadi berimpitan waktu dengan kematian Srijaya Negara. Lebih-lebih salah seorang yang menjadi korbannya adalah Panji Wirodopo. Gajah Enggon, berkata Gajah Mada dengan suara yang datar. Bagaimana Kakang? Kumpulkan para pimpinan pasukan di balik prajurit. Aku akan memberikan taklimat. Ada banyak masalah yang harus aku sampaikan sebelum siang nanti akan diselenggarakan pembakaran Layon Sri Baginda. Sebelumnya, Layon akan disemayamkan lebih dulu di balik prajurit untuk mendapatkan penghormatan dengan tata cara keprajuritan. Baik Kakang, perintah Kakang Gajah akan segera aku laksanakan. Gajah Mada kini melompat kembali ke atas kudanya dan serentak mendapatkan penghormatan dari para prajurit yang ditinggalkan. Dengan kecepatan yang tinggi, Patih Daha itu kemudian melaju kembali ke arah semula untuk melaporkan perkembangan yang terjadi kepada Mahapatih Aryatada. Mahapatih Majapahit Aryatada semalam suntuk tidak beristirahat dan memantau perkembangan yang tengah terjadi. Gajah Mada juga tidak tidur dan terus menyalurkan perkembangan itu kepada Aryatada. Seharusnya Gajah Mada juga melaporkan perkembangan yang terjadi itu kepada Ibu Ratu Rajapatni Bhiksuni Gayatri. Tetapi Gajah Mada menimbang semua yang terjadi harus diatasi tanpa harus merepotkan Ibu Ratu. Kendit Kalih, berkata pimpinan Bayangkara yaitu Senopati Gajah Enggon. Kendit Kalih kini bergegas mendekat. Tidak banyak pandai besi di Majapahit ini, utamanya pandai besi yang mampu membuat pisau semacam itu. Telusuri di mana pisau itu dibuat. Telusuri pula siapa atau pihak mana sebagai pemesannya. Baik Kakang, laksanakan segera. Bayangkara yang berusia muda dan juga tangkas itu kemudian segera melompati pagar untuk mengambil pisau yang menancap di pohon sawo. Tugas yang baru diterimanya itu kemudian dilaksanakannya dengan sangat baik. Senopati Gajah Enggon kemudian berbalik dan berhadapan dengan Bayangkara Riung Samudra. Aku akan mempersiapkan taklimat yang akan diberikan oleh Kakang Gajah Mada. Aku tegaskan kembali tugas untukmu. Temukan jati diri orang-orang yang mati ini. Perintah Gajah Enggon kepada Riung Samudra. Baik Kakang, akan aku laksanakan perintah yang Kakang berikan. Riung Samudra kemudian mengawali pekerjaannya dengan membelejeti pakaian yang dikenakan oleh mayat-mayat itu untuk menemukan barangkali terdapat titik terang jati diri yang bisa digunakan untuk membuka selubung kematiannya. Riung Samudra mengerutkan keningnya ketika menemukan sebuah raja. Raja yang kecil saja dalam bentuk yang mirip ular yang membelit sebuah bulatan di pangkal lengannya. Bagian ini mirip dengan kepala ular. Apa ini? Desis Riung Samudra. Riung Samudra kemudian bergegas memeriksa mayat yang berikutnya. Lagi-lagi Riung Samudra menemukan lambang raja dalam bentuk yang sama. Lambang yang sama. Lambang apa ini? Sementara itu, balai prajurit dibersihkan dan dengan mendadak dipersiapkan untuk sebuah upacara penghormatan menggunakan tata cara keprajuritan. Balai prajurit berbentuk pendopo besar yang menghadap ke arah timur
dengan pohon-pohon yang besar di sekitarnya dikelilingi oleh pagar yang berlapis. Pagar pertama di bagian dalam dan pagar kedua di bagian luar. Tepat di tengah halaman berdiri tegak sebuah patung laki-laki yang mengenakan pakaian kebesaran raja sebagai penggambaran sosok Raden Wijaya yang dipayungi songsong rangkap 3. Telapak tangan kanannya dalam sikap tegak di depan dada dan tangan kirinya memegang gagang gada yang ujungnya menyentuh tanah. Patung itu dibuat sesuai dengan ukuran aslinya. Orang-orang tua yang masih punya kenangan atas wajah Raden Wijaya melihat betapa mirip wajah patung itu dengan mendiang Kertarajasa Jayawardhana di usia 40 tahunan. Para orang tua masih menyimpan kenangan betapa gagah dan tampan Raden Wijaya. Pada pagar bagian dalam dikelilingi pagar bagian luar yang berupa tanah lapang yang dipayungi oleh pohon-pohon yang besar. Di antaranya adalah pohon saman dengan ukuran yang besar. Ada pula beberapa pohon jati raksasa yang tidak cukup dipeluk oleh 2 orang yang bersama-sama menyambungkan tangan. Pada ujung-ujung rantingnya penuh dengan binatang-binatang yang dibiarkan hidup dengan bebas dan dilindungi oleh undang-undang. Tidak diperkenankan siapapun untuk mengganggunya, baik dengan melepas anak panah, melepas pelindung, bahkan dengan sekedar mengayunkan batu. Yang berani melakukannya akan langsung berhadapan dengan tegak-tegasnya kitab Kutara Manawa. Sementara itu, lapangan di depan balai prajurit itu tentu kalah luas dari lapangan di balik dan di luar pintu gerbang Purwawarta. Namun, lapangan di halaman luar balai prajurit juga dipergunakan untuk berlatih tata cara berkelahi, olah kanuragan, mulai dari gulat sampai pecah silat, dari olah keterampilan ngembat watang sampai ketangkasan melempar pisau. Namun, untuk perang dalam ukuran yang besar, bagaimana pasang gelar di Rodometo, Cokrobyuho, dan juga Supet Urang dilakukan di alun-alun istana. Udara dingin kini tidak bersisa lagi. Kabut telah menyibak meskipun masih ada sisanya dan menjadikan garis-garis matahari yang timbul karena terhalang oleh pohon-pohon yang nampak kini terlihat sangat indah. Puluhan orang bekerja keras menyapu halaman yang luas dan membersihkan pekarangannya. Daun-daun kering kini dikumpulkan lalu dibakar. Semak dan perdu dibabat habis. Puluhan orang yang lain bekerja keras serasa diberi waktu untuk mempersiapkan apapun yang dibutuhkan. Melalui anak panah sentaren yang dilepas membubung ke langit, yang dilengkapi dengan suara sangkakala dan tambur dengan derap irama yang tertentu, isyarat itu berhasil ditangkap oleh mereka yang dipanggil diminta untuk berkumpul. Panggilan itu ditujukan kepada para senopati pimpinan satuan pasukan masing-masing dari Kesatuan Jolopati juga Kesatuan Sapu Bayu yang berasal dari leburan 2 pasukan Joloyudo dan Jolo Rananggono dan orang-orang tertentu dari kelompok Bayangkara. Tidak butuh waktu yang lama, mereka yang dipanggil kini mulai berdatangan ke balai prajurit. Tidak ada wajah yang tidak bersungguh-sungguh, semua wajah kini terlihat nampak tegang. Sang waktu perlahan merambat sedikit siang dengan ditandai matahari kian menanjak tinggi ketika mereka yang dipanggil untuk menerima taklimat itu telah lengkap. Sejenak kemudian, derap kuda terakhir yang memasuki balai prajurit membawa sosok prajurit yang paling disegani di Majapahit. Seorang prajurit berpangkat rendahan kini bergegas menerima tali kendali kudanya saat mana Gajah Mada telah meloncat turun. Diikatnya kuda itu pada palang kayu yang ditanam di halaman yang memang disiapkan untuk keperluan itu. "Sudah berkumpul semua?" tanya Gajah Mada. "Sudah, Kakang," jawab Gajah Enggon. Gajah Mada kemudian menebarkan pandangan matanya pada pasukan yang telah bacak baris di halaman dan dihadapkan ke selatan untuk menghindarkan Gajah Mada dari bertatapan mata langsung dengan matahari yang mungkin akan menyilaukannya. Pasukan itu terdiri atas prajurit dengan pangkat perwira dan hanya beberapa yang berpangkat bintara. Meskipun dalam kelompok bintara, tetapi prajurit yang harus bergabung di dalam taklimat itu
memegang kendali tugas yang amat penting dan membawahi beberapa kelompok prajurit kecil. Hanya ada 2 perwira yang berpangkat senopati, masing-masing Senopati Haryo Teleng yang memimpin pasukan Jolopati dan juga Senopati Panji Suryo Manturo yang memimpin pasukan Sabu Bayu. Jabatan dan tugas 2 orang itu sangat tinggi karena memegang kendali atas pasukan dengan kesatuan yang satu bergodo. Sejak huru-hara yang dilakukan oleh Rakuti atas perintah Raja Srijaya Negara, kemudian dilakukan penataan kembali tatanan keprajuritan yang ada. Satu keputusan penting adalah pangkat tertinggi adalah senopati. Pangkat tumenggung tidak lagi digunakan di keprajuritan, namun masih tetap digunakan di luar itu. Pemimpin tertinggi disebut Panglima Perang atau Senopati Agung yang dipegang langsung oleh Jaya Negara yang telah mangkat. Atas pertimbangan pengabdian yang luar biasa yang telah diberikan selama ini dan dianggap paling berpengalaman, maka meski tanpa ada serah terima yang jelas, juga tidak dari Ratu Gayatri, Gajah Mada langsung mengambil kendali, menempatkan diri, tidak ubahnya Panglima Perang itu. Melihat itu, tidak seorang pun yang menolak karena semua berpikir Patih Daha Gajah Mada memang mampu dan layak berada di tempat yang sekarang ia duduki. Tidak seorang pun pula yang mempersoalkan kepemimpinan Gajah Mada karena ia memegang samir khusus yang diterimanya dari Ratu Rajapatni Biksuni Gayatri. Gajah Mada juga mengenakan lencana kepatihan yang dengan sendirinya keberadaan Gajah Mada tidak ubahnya Mahapatih Arya Tada sendiri. Para wadya sumadya, tandya, amat lantang pimpinan Bayangkara Gajah Enggon memberi aba-aba kepada pasukannya. Gajah Mada kemudian mempersiapkan diri sebelum berbicara dan menebar pandangan mata menyapu wajah semua pemimpin prajurit, pemimpin dari satuan masing-masing. Dari apa yang terjadi itu terlihat betapa besar wibawa Gajah Mada. Bahkan beberapa prajurit harus mengakui wibawa yang dimiliki oleh Gajah Mada jauh lebih besar daripada wibawa Jaya Negara. Srijaya Negara masih bisa diajak bercanda, tetapi tidak dengan Patih Daha itu. Sebagaimana kalian semua mengetahui, kemarin petang telah terjadi peristiwa yang melukai negara. Dharma Putra Winesuka Ratanca telah melakukan tindakan yang tidak tahu diri dengan membunuh Sang Prabu melalui racunnya. Kita semua kecolongan. Para prajurit ditugaskan untuk menjaga keamanan dan ketentraman negara. Melekat dengan tugas itu, para prajurit juga berkewajiban untuk menjaga keselamatan sang raja. Kejadian kemarin itu menjadi bukti bahwa kita tidak melaksanakan tugas dengan baik. Pengamanan raja dilakukan tidak serapat dalam melaksanakan tugas yang lain. Dengan amat mudah, Ratanca telah membunuh Sang Prabu dengan racunnya. Letak kesalahan peristiwa ini adalah pada langkahnya orang-orang yang menguasai ilmu pengobatan, sehingga tidak ada yang bisa mengawasi dan menjadi pembanding ketika Ratanca dengan ilmu pengobatannya justru meracun Sri Baginda. Oleh karena itu, untuk selanjutnya harus dikaji ulang bagaimana seharusnya menjaga keselamatan raja, karena bahaya ternyata bisa datang dari mana saja, bahkan dari orang-orang yang paling dekat sekalipun. Ucapan Gajah Mada itu disimak dengan amat cermat. Tidak seorang pun yang menanggapi. Satu-satunya orang yang berbeda sikap tetapi hanya menyimpan dalam hatinya adalah Rak Kembar. Rak Kembar meskipun menyandang gelar Rakrean, ia hanya seorang lurah yang membawahi sekitar 50 prajurit. Rak Kembar yang berasal dari kesatuan Sabu Bayu hanya tersenyum sinis. Rak Kembar punya alasan untuk tidak senang kepada Gajah Mada karena ia bersahabat akrab dengan segenap Dharma Putra Winesuka. Gajah Mada hanya bisa menyalahkan orang lain. Saat Ratanca membunuh Sang Prabu di biliknya, bukankah ia yang berada di ruangan itu? Ia yang mengawasi Ratanca melakukan pengobatan.
Artinya, ia mestinya bertanggung jawab terhadap keselamatan rajanya. Mengapa orang lain yang tidak bersalah harus ikut menanggung akibatnya? Lucu sekali Gajah Mada itu. Demikian kata hati dari Rak Kembar. Meskipun berpendapat demikian, Rak Kembar tidak melontarkan pendapatnya. Rak Kembar hanya menyimpan pendapat itu dalam hatinya. Kita tahu Ratanca mempunyai banyak alasan untuk membunuh Sri Baginda. Alasan itu berkaitan dengan peristiwa 9 tahun yang silam yang rupanya masih meninggalkan dendam di hati Ratanca. Alasan yang lain adalah alasan yang dibuat-buat dan tidak masuk akal. Desas-desus Sri Baginda mengganggu istrinya adalah tidak benar, karena kita semua mengenal siapa sang Prabu itu. Sri Baginda tidak mungkin mengganggu istri Ratanca secantik apapun dia. Justru amat masuk akal perbuatan dari Ratanca itu karena ada pihak yang mendalangi atau memanfaatkannya. Terbukti hanya beberapa jengkal waktu setelah Sri Baginda meninggal, terjadi pembunuhan lain susul-menyusul. Senopati Gajah Enggon akan menjelaskan siapa yang telah mati beruntun itu. Senopati Gajah Enggon kemudian melangkah menempatkan diri di sebelah Gajah Mada. Setelah kematian Sri Baginda, semalam seorang prajurit yang berasal dari kesatuan Jolopati bernama Panji Wirotopo telah mati. Berkata gini Gajah Enggon, Ki Lurah Panji Wirotopo dibunuh dengan cara dilemparkan tubuhnya ke kobaran api, dan nyaris tubuhnya tidak bisa dikenali. Kematian Panji Wirotopo ini menarik perhatian, atau tepatnya justru sosok Panji Wirotopo yang menarik perhatian, dan Kakang Patih Daha nanti akan menjelaskan siapa sebenarnya Panji Wirotopo itu. Nyaris bersamaan waktu dari kematian Panji Wirotopo yang terbakar dan masih bisa dikenali jati dirinya oleh Raden Kudamerta, disusul oleh 2 kematian berikutnya. Seorang prajurit bernama Kelapang Gendis yang biasanya bertugas mengawal Raden Kudamerta tiba-tiba menyusul terbunuh. Sebuah panah telah melesat tembus hingga ke tenggorokannya. Pada jarak yang tidak seberapa jauh ditemukan lagi sesosok mayat yang kali ini cukup mengagetkan. Ia adalah bagian dari pasukan Bayangkara. Bahkan sepak terjangnya sangat terpuji ketika ikut melakukan penyelamatan Sri Baginda ke Badender. Bayangkara Lembang Laut tewas dengan jejak telapak tangan digigit ular. Kematian prajurit bernama Kelabang Gendis adalah dibunuh oleh Lembang Laut. Kematian Lembang Laut adalah karena dipatuk ular pada tangannya, bukan pada kakinya. Dan itu kami yakini sebagai pembunuhan. Amat hening kini halaman balai prajurit itu. Tidak seorang pun yang menyela ucapan dari Gajah Enggon. Hal yang sebelumnya masih merupakan berita yang simpang siur, maka kali ini berita kematian itu menjadi lebih jelas. Terutama berita tentang kematian dari Bayangkara Lembang Laut yang sangat mengagetkan. Berikutnya, pagi ini kita dikirimi 2 sosok mayat yang tidak dikenal yang telah dibunuh di luar dinding kota raja. Entah tempat itu di mana. Mayat yang pertama diletakkan di atas punggung kuda dengan kematian akibat leher yang tercekik. Sementara mayat berikutnya mati dengan mulut yang diterobos pisau. 2 mayat itu belum kita ketahui jati dirinya. Kita sedang melakukan penyelidikan untuk menguak siapa mereka. Yang jelas, kematian-kematian yang terjadi itu merupakan peringatan bagi kita bahwa sangat mungkin siang ini, bersamaan dengan upacara yang dilakukan untuk menghormati Sri Baginda, akan terjadi sesuatu. Para pimpinan satuan dan kesatuan yang berkumpul di halaman balai prajurit memamerkan wajah yang bersungguh-sungguh. Tidak seorang pun yang menyela, bahkan tidak seorang pun yang berniat memalingkan wajah dari raut muka Gajah Enggon. Selanjutnya, apa yang diperkirakan akan terjadi
dan apa yang harus diperbuat, Kakang Gajah Mada akan melanjutkan taklimatnya. Aku mohon agar semuanya menyimak dengan baik. Lanjut Senopati Gajah Enggon. Semua perhatian selanjutnya kemudian ditujukan kepada Gajah Mada. Kalian masih ingat dengan nama Mahapati? Pertanyaan yang dilontarkan oleh Gajah Mada itu langsung menyengat seperti ular yang mematuk kaki dengan mendadak dan menyentak. Beberapa di antara perwira kini saling memandang. Sebagian di antaranya tidak mengalihkan perhatiannya dari Gajah Mada. Masih ingat Ramapati? Tanya Gajah Mada. Masih. Semuanya menjawab serentak. Hanya Rakembar yang tidak menjawab. Para perwira itu tentu tidak akan pernah lupa dengan nama Dyah Halayuda atau Mahapati yang sekitar 10 tahun lebih sangat menggegerkan Majapahit. Mahapati juga bernama Ramapati atau Dyah Halayuda. Ia memiliki hati yang amat berbulu dan raut muka yang amat culas. Demikian setidaknya para kawula meyakini betapa Ramapati adalah penjahat yang paling berbahaya di Majapahit, yang hanya dengan sekedar mulut culasnya telah cukup untuk membuat kekacauan yang luar biasa. Perang yang terjadi ketika Majapahit menyerbu Tuban adalah karena hasutan dari Mahapati. Majapahit menyerang Lumajang juga adalah karena orang ini pula. Mahapati pula yang mengepasi Lembu Sora supaya melakukan makar, yang kemudian Lembu Sora digilas oleh Majapahit. Selanjutnya, Mahapati adalah guru dari para Ragran Dharma Putra Winasuka yang semuanya menjadi pemberontak. Seolah makar itu adalah warisan nyata dari guru kepada para muridnya. Dalam kitab Mahabharata terdapat pula tokoh jahat yang kemanapun dan dimanapun ia selalu mengadu domba, memfitnah di sana-sini. Sosok yang bernama Sengkuni menebar fitnah sampai pada kadar belepotan sehingga sesama darah Barata harus berperang dan saling membunuh di hamparan padang yang luas bernama Kurusetra. Segenap rakyat Majapahit yang ingat dengan sepak terjang dari Mahapati tentu akan menghubungkan perilakunya dengan tokoh Sengkuni itu. Semua itu ia lakukan karena nafsu yang tidak terkendalikan. Ramapati amat ingin menjadi seorang patih Amangkubumi. Nafsu itu yang kemudian mendorongnya membalik kalimat ketika berhadapan dengan raja manapun, ketika berhadapan dengan Mahapati Amangkubumi Nambi yang pulang ke Lumajang karena romonya meninggal. Kepada sang raja kemudian dilaporkan Nambi tidak ingin pulang ke Majapahit karena tidak lagi mengakui Majapahit. Sementara kepada Nambi, Mahapati menyarankan untuk tidak usah buru-buru pulang karena masih berada dalam masa berkabung. Perang saat itu terjadi dengan korban manusia ribuan jumlahnya. Benteng Pajarakan digempur habis-habisan. Sementara Nambi yang sangat marah dan kecewa mempertahankan benteng itu habis-habisan hingga Nambi gugur dalam pertempuran itu. Gajah Mada kemudian mengedarkan pandangan mata menjelajah wajah-wajah itu tanpa seorang pun yang terlewat. Ketika singgah di wajah Rakembar, Gajah Mada berhenti sedikit lama. Namun Gajah Mada tidak membiarkan dirinya terpaku pada raut muka Rakembar yang ia tahu secara pribadi Rakembar tidak suka kepadanya. Yang ia tidak tahu adalah oleh alasan apa Rakembar tidak menyukainya. Kalian semua tentu masih ingat siapa Ramapati. Gajah Mada menegaskan. Beberapa perwira kini mengangguk. Tentu kalian ingat. Lantas, siapakah orang yang demikian setia mendampingi Mahapati? Yang ketika Mahapati dihukum mati atas perintah dan keputusan dari Baginda Jayanegara, orang itu menghilang, tidak ada kabar jejaknya. Ada yang ingat siapa orang itu? Para perwira itu saling memandang. Mereka tidak perlu berpikir dengan keras. Orang itu adalah Ki Bromo Ratbumi Rajasa. Seseorang menjawab dengan ragu. Iya, benar.
Kembali, kini semua wajah terarah ke muka Gajah Mada. Brahma Ratbumi Rajasa bukan namanya. Orang yang bernama Brahma Ratbumi itu hanya menambahi sendiri untuk gagah-gagahan. Ia pengagum Rajasa atau supaya dianggap sebagai terah Rajasa Girindrawangsa. Itulah sebabnya ia menambahkan nama Rajasa di belakang namanya. Nama itu adalah Ki Bromo Ratbumi. Memang pernah demikian terkenal. Ia adalah kaki tangan dari Mahapati, dan boleh dibilang Mahapati berpikir dan bertindak dengan menggunakan otak dan tangan kanannya itu. Manakala belang Mahapati akhirnya diketahui kamanungsan dari tindak perbuatan jahatnya, Ki Bromo Ratbumi menghilang. Ia bagaikan lenyap di telan bumi. Waktu berlalu, orang-orang nyaris melupakannya. Meskipun sebenarnya demikian banyak orang yang menyimpan dendam kepada orang itu dan berkeinginan untuk menuntut balas, baik secara pribadi ataupun menyeretnya ke depan kitab Kutara Manawa. Kenapa kau mengingatkan kami pada nama itu? Tiba-tiba terdengar sebuah pertanyaan. Gajah Mada mencari dari mana arah pertanyaan itu berasal. Ternyata Rakrian kembar yang melontarkannya. Pertanyaan yang bagus. Sebulan yang lalu, Telik Sandi pasukan Bayangkara menemukan jejaknya. Ada sebuah rencana makar yang tersadap dengan samar-samar, yang gerakannya sedang kita endus. Gerakan itu dikendalikan oleh Bromo Ratbumi. Boleh jadi jaringan yang ia buat telah mengakar di kesatuan kalian masing-masing tanpa kalian sadari. Aku mempunyai dugaan yang entah benar atau tidak. Panji Wirotopo itu adalah Bromo Ratbumi. Tanah tempat mereka berpijak kini bagai bergoyang karena raksasa yang melaksanakan tugasnya dalam menyanggap bumi mengalami keletihan dan merasa perlu beralih tangan. Semua wajah kini terkejut seperti dilibas gempa bumi yang datang dengan mendadak dan tanpa memberi isyarat. Di tempatnya berdiri, Gajah Mada memandang rak kembar yang manggut-manggut. Melalui pengamatan yang terus dilakukan oleh para telik sandi yang melekat pada jarak yang amat dekat, diketahui selama ini Panji Wirotopo menyusut dalam wujud prajurit. Ia berada di satuan yang bertanggung jawab mengawal dan melindungi Raden Kudamerta. Aku telah meminta bantuan seorang sahabat lama yang berasal dari pasukan Bayangkara yang aku tugasi untuk mengamati orang itu. Dari mata-mata itulah yang tidak perlu kusebut namanya, kita menjadi tahu Panji Wirotopo punya pengaruh yang sangat besar terhadap Raden Kudamerta. Di depan Raden Kudamerta, ia hanya prajurit biasa dan rendahan. Namun, ia benar-benar punya pengaruh yang amat besar ketika mereka hanya berdua. Senopati Gajah Enggon kini termangu. Jika Gajah Enggon merasa penasaran, itu karena ia sama sekali tidak tahu siapa Bayangkara yang melaksanakan tugas sandi itu. Gajah Mada akan melanjutkan kata-katanya, tetapi niatnya melanjutkan taklimat terpaksa ia hentikan. Seorang prajurit dengan pakaian yang mudah dikenali, seorang prajurit Bayangkara yang memacu kudanya amat kencang, kini berbelok tajam ketika tepat berada pada garis lurus dengan balai keprajuritan. Para perwira itu kemudian ikut mengarahkan perhatiannya kepada siapa yang telah datang kini. Dengan gesit, Reung Samudra kemudian melenting turun dan dibiarkan kudanya bebas. Apa yang akan kau laporkan? Bertanya kini Gajah Mada. Gajah Enggon kini ikut menyimak. Kakang, mayat-mayat itu sudah berhasil ku ketahui jati dirinya. Kupastikan dari keterangan seorang prajurit kesatuan Jolopati yang selama ini bertugas mengawal Raden Kudamerta. Yang mati dijerat lehernya bernama Kinasten. Sementara yang mati lewat pisau yang menerobos mulutnya bernama Aryo Suropati. Kedua orang itu adalah pengawal utama Raden Kudamerta. Dua mayat itu masing-masing memiliki raja di lengan yang berbentuk dengan mirip kepala ular. Semula aku tidak paham bentuk benda apa yang telah dirajakan itu. Ternyata
itu bergambar kepala ular sendok. Gajah Mada melirik Senopati Gajah Enggon. "Gambar kepala ular sendok?" tanya Gajah Mada dengan mata yang tidak berkedip. "Iya, Kakang. Aku yakin raja itu adalah gambar ular sendok yang membelit buah maja." Keterangan baru itu menyebabkan Gajah Mada termangu untuk beberapa saat lamanya. Lalu, pisau itu dibuat di mana? Siapa pemesannya? Bayangkara Riung Samudra kini menggeleng lemah. Bayangkara Kendit belum memberikan laporan. Gajah Mada terdiam untuk beberapa saat. Para perwira yang pacak baris di halaman balai prajurit tidak seorang pun bisa menebak laporan apa yang diberikan Bayangkara Riung Samudra kepada bekas pimpinannya itu. "Ada lagi yang kau laporkan?" "Tidak, Kakang." Gajah Mada kemudian kembali pada sikapnya semula. Kerut mukanya memberi tanda ia tengah berpikir keras sebelum melanjutkan taklimatnya. Akhirnya Gajah Mada kembali bersuara dan ditujukan kepada para perwira yang masih dalam sikap pacak baris di tempat masing-masing. "Aku simpulkan kematian-kematian aneh itu berhubungan antara satu dengan yang lainnya. Panji Wirotopo adalah orang dekat dengan Raden Kudamerta. Seorang prajurit yang bernama Kelabang Gendis yang kemudian menyusul mati disambar oleh anak panah juga adalah pengawal Raden Kudamerta. Berikutnya, Bayangkara Riung Samudra baru saja melaporkan 2 sosok mayat yang ditemukan pagi ini di atas punggung kuda adalah Kinasten, seorang prajurit dengan tugas mengawal Raden Kudamerta. Lalu berikutnya adalah Aryo Suropati. Ia mati dengan sebuah pisau yang tenggelam di mulutnya. Dan ternyata ia juga adalah orang dekat dari Raden Kudamerta. Satu-satunya kematian yang tidak ada hubungannya secara langsung seperti korban-korban yang lain hanya kematian Lebang Laut. Kematian Lebang Laut dalam hal ini karena gugur dalam melaksanakan tugasnya. Ia sedang menyusup ke dalam kekuatan itu dan melakukan penyelidikan. Sebenarnya ada 2 orang yang secara bersama-sama menyusup ke dalam kekuatan yang tidak dikenal itu. Tetapi sampai sekarang, ia masih belum menemuiku. Kalau kalian ingin tahu siapa dia bukan seorang prajurit lagi. Meskipun ia pernah mengabdikan diri sebagai seorang bayangkara. Gajah Mada kemudian menyempatkan menghirup udara untuk mengisi paru-parunya hingga penuh. Siapapun orang yang berada di belakang pembunuhan-pembunuhan itu, ia lakukan perbuatan itu dengan sasaran Raden Kudamerta. Orang-orang yang terbunuh itu semuanya adalah orang dekat Raden Kudamerta. Apa tujuan dilakukannya perbuatan-perbuatan itu, kita masih belum bisa mengetahui. Bahkan pihak mana yang melakukan, kita hanya bisa menerka, tidak bisa memastikan secara langsung. Siang ini, ketika keadaan sedang hiruk-pikuk dalam memberikan penghormatan kepada raja yang telah beralaya, aku menduga bakal ada orang yang akan memancing di air keruh. Oleh karena itu, lewat kesempatan ini, aku perintahkan untuk dilakukan pengawalan yang berlapis terhadap para kerabat istana. Tidak menutup kemungkinan Raden Kudamerta akan menjadi sasaran pembunuhan. Aku berkesimpulan demikian karena orang-orang yang mati terbunuh itu mempunyai hubungan dekat dengan Raden Kudamerta. Jika Raden Kudamerta dijadikan sasaran, pelakunya tentu akan menggunakan serangan dari jarak jauh. Bisa menggunakan anak panah, bisa pula melalui ayunan pisau belati seperti yang dialami oleh mayat di punggung kuda itu. Siang nanti, kalian harus waspada. Harus waspada terhadap orang-orang dengan kemungkinan niat yang seperti itu. Segenap perwira yang berkumpul dalam pacak baris di halaman balai prajurit itu sangat memahami berita itu. Kepada Senopati Haryo Teleng dan juga Senopati Panji Suryo Manturo, kuminta
untuk tidak hanya menerjunkan pasukan secukup kebutuhan, tetapi juga diperlukan dukungan sandi. Taklimat selesai, ucap Gajah Mada mengakhiri semua petunjuknya. Penghormatan serempak segera diberikan kepada Gajah Mada yang kemudian meninggalkan tempat itu karena ada pekerjaan penting yang harus dilaksanakan di istana. Senopati Gajah Enggon kemudian melanjutkan menyampaikan pengarahan dan membagikan tugas yang harus mereka kerjakan seiring dengan mulai tumbuhnya rasa penasaran atas alasan apa suatu pihak berniat menghancurkan Raden Kudamerta, menghabisi orang-orang di dekatnya, dan barangkali menempatkan Raden Kudamerta di arah bidikan selanjutnya.